Shalom sahabat Sekar yang terkasih, Jemaat GKJ Jatinegara dan semua rekan-rekan yang mendengarkan renungan ini. Kita akan bersama-sama bersaat teduh. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan belajar tentang bagaimana mengatasi rasa dendam dari kebenaran terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Seseorang yang bernama Caleb yang tinggal di kota Kentucky sedang berpikir bahwa salah seorang tahanan yang ada di dalam penjara sana terlalu berat dalam menerima hukuman. Karena itulah ia lalu mendatangi gubernur setempat dan memohonkan pengampunan untuk orang itu. Dan ternyata berhasil. Setelah mendengarkan berbagai pembelaan dan alasan yang disampaikan, gubernur kota itu setuju untuk membebaskan tahanan tersebut. Caleb yang kemudian berangkat ke penjara dan menemui orang yang sedang ditahanan itu. Mereka berbincang-bincang sejenak dan Caleb yang lalu bertanya kepada tahanan itu, "Jika kau dibebaskan dari penjara ini, apa yang engkau akan lakukan?" Dengan geram orang itu berkata, "Aku akan pergi dan menembak hakim yang telah menjebloskan aku ke penjara. Juga pengacara yang menuntut aku serta para saksi yang telah memberatkan hukumanku dengan kesaksian mereka. Pokoknya tidak ada ampun bagi mereka. Aku akan bunuh mereka semua." Mendengar hal itu, Caleb yang akhirnya tidak jadi menunjukkan surat pengampunan itu. Dan begitu keluar dari penjara, Caleb yang lalu merobek surat pengampunan itu. Secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah, kita cenderung akan melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam. Dendam di hati sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya balas dendam berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Batas dendam tidak akan menenteramkan hati. Jadi tidak ada gunanya membalas dendam dengan tindakan kejahatan yang lebih buruk. Karena itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik darinya. Dan sama bodohnya dan jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Saudara-saudara, hanya karena dikuasai oleh dendam, kepahitan dan kebencian, tahanan tersebut tidak jadi menikmati kebebasan yang telah di depan mata. Andai saja orang tersebut tidak dikuasai kebencian, tentu dia pasti akan bebas. Sebenarnya dia memiliki opsi yang lain, walaupun dia tidak mengetahui maksud Caleb yang bertanya jika ia bebas, yaitu dengan membiarkan dirinya diliputi oleh kasih dan pertobatan. Dia pasti dapat menikmati keuntungan dengan kebebasan yang dia terima. Menurut Imamat 19:17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Kemudian keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ia seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Sebagai anak-anak Tuhan, sedini mungkin kita perlu menyadari akan berbagai kerugian yang dapat dialami bila kita masih saja menyimpan bibit kepahitan, kebencian maupun dendam. Bila kita berada dalam kebencian dan kepahitan, bukan orang lain yang dirugikan, namun diri kita sendiri yang kehidupan kita lah yang dirugikan. Jadi, mari segera melenyapkan segala kebencian, kepahitan maupun dendam yang ada di dalam diri kita supaya kita tidak mengalami kerugian namun memperoleh keuntungan di dalam kasih karunia Allah. Satu-satunya perilaku yang dapat mengendalikan rasa dendam adalah dengan mengasihi. Bahkan melalui Musa, Tuhan telah menyatakan kepada kita harus mengasihi sesama. Kata sesamamu mengacu kepada setiap orang yang berhubungan dengan kita. Bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumah kita. Yesus Kristus juga mengutip ayat tersebut dalam Matius 22 ayat 39. Dikutip oleh Paulus dalam Roma 13 ayat 9 dan juga Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 8. Mengasihi merupakan cara praktis bagi kita untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada sesama kita.
Memiliki dendam terhadap orang lain sama artinya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Alkitab menegaskan bahwa jika kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Silakan baca dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Artinya, dendam hanya akan menghalangi hubungan antara kita dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan sesama. Dan dendam pada akhirnya akan merusak kehidupan kita, merusak relasi, dan juga merusak masa depan kita, mengotori kehidupan kita dengan sampah-sampah kepahitan yang berasal daripada dendam. Bukankah Tuhan yang sesogianya kalau Tuhan itu sebagai pribadi yang sama dengan kita, Tuhan bisa menendam kepada kita? Karena banyak aspek dalam kehidupan kita yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita menyia-nyiakan, kita berkhianat, kita menyangkal, kita tidak setia, dan sekian banyak perbuatan-perbuatan yang punya alasan Tuhan tidak pernah mau dekat dengan kita. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Dia mengampuni kita, Dia mencintai kita, dan Dia tidak pernah menendam kepada kita. Mari sahabat Sekar, buang dendam jauh-jauh, ubah dengan mengampuni, ubah dengan mengasihi, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus ingin belajar agar setiap sahabat Sekar yang mendengarkan layanan saat teduh ini boleh melepaskan hati yang mengasihi, memberikan pengampunan, belajar dari Allah yang mencintai dan mengasihi kami, dan membuang dendam jauh-jauh. Karena dendam adalah keburukan buat diri sendiri, buat orang lain, dan tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.